Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Fatihah, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kepada para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah menteras kepada ilmu kepada kita, yang telah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ya hadirin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ثم فتح يرضى إلهي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد, pada bapak-bapak kiai, bapak-bapak pengurus takmir masjid, bapak-bapak nadir musalla, bapak perwakilan DRT, teman-teman pengajar masjid yang saya cintai. Pertama, sebelumnya saya mohon izin, saya mohon maaf. Sini saya kepingin berbagi. Di sini saya kepingin berbagi sedikit yang saya punyai. Bukan kok kepingin guroni pada saya buatan, tapi sedikit ingin berbagi dengan mengidiskusi. Nah, supaya ada yang kita bicarakan, saya membuat tulisan ele-elean itu yang dituangkan dalam buku warna kuning ini. Ya, sinau barang bahasa Pak Samsul. Makanya saya minta didampingi Pak Samsul. Sebenarnya Pak Askin juga saya harapkan untuk mendampingi saya, sehingga nanti ketika sinau bareng saya juga bisa pulaan ilmu pada beliau-beliau ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sedikit saya ingin mengawali sebagai prolog, sebagai mukadimah. Kegiatan ini memang sudah direncanakan oleh takmir masjid di bidang imaroh, pelatihan dan pembinaan dan seterusnya. Nah, tahun kemarin sudah direncanakan akan diadakan. Ternyata karena ada pandemi sudah mulai meningkat, akhirnya dibatalkan tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini bisa kita laksanakan. Jadi di samping ada pembinaan pembacaan ayat suci Al-Quran mulai MTQ dan pembinaan-pembinaan yang lainnya. Nah, kali ini memulai pembinaan tentang ilmiah, tentang keilmuan agama. Tadi harapan dari Bapak penasehat nanti bisa berlanjut, tidak hanya permasalahan korban saja, permasalahan yang lain, mungkin sholat jamaah, permasalahan agama yang lain, masalah warisan, masalah menakah, pernikahan, dan masalah-masalah yang lain, masalah zakat. Monggo teman-teman imaroh, ini sebagai pancingan pertama, teman-teman imaroh hendaknya mempunyai semangat untuk mengadakan kegiatan semacam ini. Tujuannya tidak lain hanya satu, kita belajar bersama. Kita belajar bersama untuk mencari ilmu. Dengan metode yang ini mungkin ini ada suatu pembaruan yang mungkin terlambat. Sebab kalau kita gunakan dengan metode ngaji utawi itu mungkin kurang tertarik, sehingga dengan metode ini, dengan cara ini mungkin bisa menarik. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dan menjadikan kebaikan
kita semua bisa menambah ilmu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara semua yang saya hormati, di sini sesuai dengan bulannya, bulan Dzulhijjah, makanya ini kita utamakan pembahasan tentang udhiyah. Ini karena di tahun 2015 yang lalu, teman-teman remaja masjid itu pernah datang ke rumah saya membicarakan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan udhiyah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kurban. Di antaranya ada di tangga sebelah, itu ada permasalahan-permasalahan kurban yang teman-teman remaja masjid itu menganggap itu hal yang baru. Sehingga saya punya angan-angan, wah ini perlu diberi pembelajaran baru tentang kurban. Menurut saya ada tetangga desa itu yang remaja masjidnya dipasai sapi, ternyata sapi ini mati sebelum disembelih. Sehingga teman-teman remaja masjid, bagaimana Pak itu gini-gini dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk permasalahan-permasalahan yang timbul waktu itu zaman dulu kita kecil belum ada kurban gandeng dengan akikoh. Ya, sejak kecil kita kan nggak pernah dengar kurban ya kurban tok, akikoh tok. Tapi akhirnya ini ada sapi sing telu ono kurban, sing papat akikoh. Nah, ini akhirnya kan sering terjadi. Teman-teman remaja masjid, bagaimana Pak itu boleh atau enggak? Gimana bisa sah atau tidak? Dan itu monggo kita diskusikan. Nah, melalui forum kajian ini lah wadah atau kesempatan untuk berdiskusi. Ini monggo nanti kita diskusikan. Yaitu lombotan yang guroni, monggo belajar bersama-sama. Nanti kalau saya belum benar, ya monggo nanti bapak-bapak yang mempunyai kelebihan ilmu nanti bisa menularkan kepada saya. Baiklah bapak-bapak semua, bapak-bapak saudara semua yang saya hormati, dalam diskusi ini monggo kita sepakati berapa jam. Ya, kesannya nanti nggak molor-molor. Ini jam 8 6 menit. Sampai jam berapa nih? Kan? Jam 9. Jam 9. Monggo. Terus nanti setengah jam 30 menit materi. 30 materi, 30 menit tanya jawab diskusi nanti. Nanti kalau lebih monggo nanti kesepakatan tambah atau dikurangi. Karena ini materinya sangat tipis insya Allah ya, tipis lah. Monggo ini nanti tidak saya sampaikan secara utuh. Kalau disampaikan secara utuh mungkin makan waktu. Secara garis besarnya saja mungkin kalau sampai akan, sehingga nanti bapak-bapak saudara-saudara semua bisa membaca di rumah, sehingga untuk teman pengantar tidur, sehingga nanti ini bisa bermanfaat. Dengan tujuan apa? Saya hanya ingin menularkan apa yang saya punyai. Harapan saya hanya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti ini menjadikan celengan kami di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak saudara semua yang saya hormati, ini materi ini saya beri dengan nama Fiqhul Udhiyah atau fikih kurban, karena ini berkaitan dengan ini dan permasalahan-permasalahan ini sering banyak terjadi, sehingga hal-hal yang mungkin belum kita temukan monggo kita bahas bersama. Fikul kurban adalah bentuk kepatuhan. Jadi berkurban, orang mengatakan udhiyah itu kata orang Indonesia kurban. Kurban, kalau dikatakan kurban bukan korban itu bukan, tapi kurban. Jadi kata-kata mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bisa diartikan dalam segi bahasa Indonesia mungkin pengorbanan. Jadi orang udhiyah, orang yang nyembelih kurban itu adalah suatu bentuk pengorbanan, nyembelih kambing, nyembelih sapi dan seterusnya. Ada bentuk pengorbanan material yang disembelih yang nantinya diberikan pada orang banyak. Itu bentuk pengorbanan. Itu adalah suatu pertama niatnya adalah kepatuhan pada Allah, karena itu perintah Allah. Asal mulanya yang diberikan pada Rasulullah, kemudian menjadikan sunnah, dan bentuk perintah yang ada kaitannya dengan sosial. Sehingga nanti hasil dari kurban itu diberikan pada orang banyak. Makanya ide ini kayak saya beri judul fikih kurban, bentuk kepatuhan seorang hamba atas fitrah ilahi dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Bapak-bapak, saudara semua yang saya hormati, langsung saja
Materi di sini tentang sejarah dan filosofi kurban. Banyak sekali mungkin sudah sering banyak mendengar cerita asal usul kurban di Eropa, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan perintah melalui mimpinya, sehingga Nabi Ismail mimpi itu isinya disuruh menyembelih putranya yang namanya Nabi Ismail. Ya. Karena mimpi Nabi itu mimpi yang benar. Seorang mimpi Nabi itu tidak ada mimpi bohong, sehingga itu merupakan perintah dari Allah SWT. Sehingga Nabi Ibrahim tidak pakai menolak lagi, langsung dia kerjakan. Cuma sebelum mengerjakan, beliau menyampaikan pada putranya Nabi Ismail, tidak sebagai satu bentuk demokratisnya Nabi Ibrahim terhadap putranya. Walaupun itu sudah perintah Allah, tapi itu satu pembelajaran pada kita semuanya. Ketika itu permasalahan terkait dengan orang banyak, maka perlu dimusyawarahkan. Nabi Ibrahim, walaupun itu perintah Allah, untuk menyembelih putranya, mestinya nggak perlu musyawarah dengan Nabi Ismail, karena itu sudah perintah Allah. Tapi itu merupakan dalam tafsir mengatakan itu pembelajaran. Nyontono kepada kita ketika ada permasalahan itu perlu dimusyawarahkan. Apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail seorang anak yang patuh terhadap perintah Allah dan perintah ayahnya. Maka begitu mendapatkan perintah Nabi Ismail, apa kata Nabi Ismail? Ya abadi fa'al ma tu'mar, satajidini insyaallah dengan sabirin, gitu ya. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, padahal ayah itu anak kesayangan. Mungkin di sejarah itu banyak baca buku yang anak kesayangan yang lama Nabi Ibrahim tidak punya anak, tiba-tiba diberi anak namanya Ismail. Dia sudah usia masuk ke usia 13, disuruh menyembelih oleh Allah. Itu satu kepatuhan betul. Kalau tidak patuh terhadap perintah Allah, nggak mungkin Nabi Ibrahim menyembelihnya. Nah, begitu juga kita, ya, dalam menyembelih dalam kurban itu bentuk satu kepatuhan kita terhadap perintah, ya, untuk yang kembali kepada sosial. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya kira bisa membaca sendiri nantinya dalam surat As-Saffat di situ ada diterangkan tentang cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Memiliki referensinya dari tafsir Jagat ini. Masuk pada pengertian, pengertian kurban maupun kalau singgung, kurban itu bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab. Mestinya bahasa pakainya udhiyah. Tapi orang Indonesia mengatakan kurban. Diambil dari kata-kata qoroba yang kurban. Jadi penyembelihan udhiyah itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi kata-kata qoroba yang kurban. Jadi perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang terdiri dari kata fi'il madhi atau kata kerja, kemudian diambil dari yaklubu kurbanan. Nah ini bentuk pendekatan kurbanan. Inilah kurbanan, mengambil dari kata kurban, bentuk pendekatan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang menyembelih kurban itu menyembelihnya tujuannya hanya untuk mendekatkan kepada Allah. Disitulah sehingga ada nilai pahalanya. Beda dengan menyembelih dijagal. Kalau dijagal niatnya untuk bisnis, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau orang menyembelih untuk udhiyah, untuk kurban, ini dapat pahala karena di situ ada niat kurbanan, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi bahasa. Menurut pengertian, panjang bisa baca sendiri yang tidur dari segi syariat Islam yang dinamakan kurban dalam ayat fahunan ni'am minan na'ani taqarruban ila Allah ta'ala bi yaumil 'aid ila akhir yaumit tasyrik. Jadi hewan yang disembelih yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik. Itu namanya hewan kurban. Kemudian secara bahasa dasar-dasarnya, ya, memang asal mulanya sebelum kurban ijma', yaitu ada dasar berupa Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Langsung awal. Nah, hadis yang menganjurkan untuk kurban itu hadis riwayat Tirmidzi dari Syekh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma'amila Adam yawman nahr min 'amalin ahabba ila Allah ta'ala min ilaqatil jahud.
tidak ada amal perbuatan anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Nah, mengalir darah itu menyembelih gitu. Sehingga dari situlah ya, menyembelih kurban di hari Idul Adha itu adalah suatu amal ibadah yang sangat mulia, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan di dalam hadisnya, innaha ta'ti yaumil qiyamati bi qurubiha wa adlafiha. Bahkan hewan kurban nanti di akhirat akan datang, akan kembali sempurna sesuai dengan kondisi waktu dialami di dunianya. Rambutnya penuh, ya, kembali lagi semuanya. Oleh karena itu, kata Rasulullah, "Fatayyibu biya nafsan." Maka kata Rasulullah, "Nik nyembelih dereko sing api." Kata Rasulullah gitu. Dereko hewan sing api, karena nanti akan kembali ke akhirat jadi kendaraan tunggangan menuju ke akhirat. Disitulah kenapa disunatkannya dari hadis itulah disunatkan ketika orang menyembelih kambing, menyembelih hewan untuk kurban disunatkan mencari hewan yang bagus dari segi fisiknya maupun dari segi hal yang lain, sehingga orang Jawa dulu nalikane kurban ngikuti hadis ini sampai wedhus didusuk dikai minyak wangi, dikelambeni dan itu karena tafakuran dengan hadis ini, karena ada perintah di situ. Ya. Hukum kurban itu ada perbedaan pada beberapa ulama. Ya. Pada akhirnya menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau kita menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah muakkad. Wajib adalah dosa kabeh ya. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib berdasarkan ayat perintah Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Menurut ijtihadnya Imam Abu Hanifah di dalam nafsi fasholli li rabbika itu ada perintah Allah untuk menyembelih. Berarti kalau perintah ya wajib. Dari situlah sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib kurban. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi menurut mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki tidak sampai ke sana. Dan lagi menurut Imam Abu Hanifah dasarnya itu dari hadis Rasulullah yang berbunyi, "Alayya kul ala kulli muslim fi kulli amin udhahiyatin wa atira." Setiap orang muslim itu mesti tiap tahun harus ada hewan yang disembelih. Nah, itulah yang dari situ sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali tidak mengatakan wajib, tapi sunnah muakkad. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan Allah alaihi wa alaikum sunnah. Jadi Rasulullah korban ini kanggo aku wajib, tapi kanggo umatku, kanggo apamu kan gak wajib. Hukumnya sunnah. Dari hadis itulah sehingga Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hanbal dan Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib. Didukung dengan hadis lagi, hadis riwayat Tirmidzi yang mengatakan umirtu bin nahi wa huwa sunnatun lakum. Kata Rasulullah, aku diperintah untuk menyembelih, tapi itu hukumnya sunnah bagi kamu semua. Itu hukumnya menyembelih kurban. Sehingga bapak-bapak kalau menyembelih kurban janganlah dianggap itu wajib, tapi sunnah. Ya. Tapi kalau punya kesempatan, ya sebaiknya ya kita sembelih kurban. Ya. Pelaksana penyembelih kurban. Ya. Siapa sih yang berhak menyembelih kurban? Mungkin tentu halaman kita. Pelaksana penyembelih kurban, orang yang menyembelih kurban itu semestinya tidak semuanya harus orang lain. Kalau memang dirinya sendiri bisa, sebaiknya dirinya sendiri. Ya, sunnahnya disembelih sendiri. Kalau bisa, ya, bukan permasalahan kiai ini gak kanggo dan mudine gak kanggo, bukan saya itu. Memang itu hukumnya sunnah disembelih sendiri. Kalau bisa dan kalau mengerti hukum-hukum penyembelihan, dan boleh diwakilkan pada orang lain. Ya, di sunnah menyembelih sendiri jika dirinya bisa mengerjakan dengan baik dan benar menurut hukum-hukum syariat Islam.
Tapi kenapa Pak, bapak-bapak di sini kok menyalahkan Pak Kiai, Pak Mudin? Karena mereka menganggap Pak Kiai dan Pak Mudin lebih ngerti daripada dirinya. Jadi permasalahannya di sana. Apa boleh Pak? Boleh. Ya. Jadi boleh wakilkan atau menyerahkan pada yang sudah ahli, dan yang paling utama bahkan lebih afdal mewakilkan terhadap orang yang lebih ahli, yang lebih ngerti. Ya. Walaupun hukum sunnahnya di sunnah sendiri, tapi kalau di sunnah sendiri, misalkan ada kesalahan dan tidak ngerti seterusnya, maka tetap yang lebih afdal kembali pada orang yang lebih mengerti tentang pemilu. Makanya kalau di sini di daerah pada umumnya lah di Indonesia ini rata-rata kalau penyembelihan kurban diserahkan pada orang yang lebih ngerti, atau katakan tokoh agama, minimal mudin lah kalau di daerah-daerah. Walaupun ada di daerah satu daerah itu di sebelah sendiri di rumah-rumahnya ada, karena dia mengerti, karena memang kita fikihnya matang. Seperti di daerah Jawa Tengah tua saya itu, sana semuanya sebelah sendiri. Karena memang mungkin daerahnya banyak yang mengerti tentang hukum Islam, sehingga banyak yang belajar sendiri. Nah kalau di sini rata-rata diserahkan pada seorang kiai atau orang yang mengerti. Apa boleh? Ini dasar-dasarnya itu dari kitab Al-Hawi Kabir, juga ada fikih Islami boleh ya. Sekarang kriteria, ya nopo sih kriterianya hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Ini kan tidak semuanya. Ini lebih-lebih sekarang ini ada musim PMK. Nah, ini monggo mangke kita bahas tentang PMK, penyakit mata dan kuku, mulut dan kuku ya. Jadi apakah memenuhi syarat untuk disembelih? Kira-kira hewan yang bisa dijadikan untuk kurban harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya hewan ternak yang dijadikan sembelihan kurban ada cukup umur, jelas nih. Tapi kadang-kala kalau di andil-andil itu di jalan raya, kalau ada yang belum cukup umur, ya sebaiknya nggak usah dibeli lah. Nggak usah dibeli, karena kalau belum umur tidak cukup untuk dijadikan sebagai apa syaratnya, belanja sah, tapi tidak cukup untuk udhiyah, tidak cukup untuk dijadikan sebagai kurban karena terlalu muda kalau umurnya belum cukup. Yang kedua, kalau domba telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, modus kuping itu nggak domba gigi. Kalau kambing biasa telah berumur 2 tahun. Kemudian kalau sapi minimal telah berumur 2 tahun lebih. Kalau unta minimal 5 tahun. Ini batas minimal kambing, hewan yang bisa dijadikan untuk dijadikan kurban. Ini dari segi umurnya. Kalau dari segi fisiknya, nah, monggo. Di antara syarat-syarat yang lain, hewan ternak yang disembelih harus tidak ada cacat fisik yang bisa memberi nilai harga hewan itu. Jelas. Tapi kadang-kadang ada ya hewannya itu kurus tetap dijadikan kurban. Nah, itu kurang mencukupi ya. Jadi hewan yang disembelih harus tidak ada cacat, tidak sakit, ya, tidak buta, ya. Yang buta betul buta, sakit parah yang nyata, sakitnya yang bisa mengurangi berat badan hewan. Nanti monggo ini umpan pertanyaan atau umpan diskusi nanti ya. Monggo sekarang ada PMK ini apa bisa mencukupi nggak untuk kurban ini? Ini pulau juga ini kali Pak Komali, kali Pak Bukit dan Gusip ini juga pernah dibahas, kemarin dibahas juga masalah bagaimana hewan yang terinfeksi PMK ini bisa resah obat yang digunakan untuk kurban. Ini dibahas tentang itu. Termasuk pincang yang sangat nyata juga nggak boleh. Kurus, kering yang tidak mempunyai lemak itu juga nggak sah. Itulah kriteria hewan dari segi fisiknya harus betul-betul cukup yang sempurna. Itu diambil dari hadis kalau wau ibu. Perbaikilah hewan yang kau sembelih. Karena itu nanti akan kembali ke akhirat dalam keadaan semula. Ini segampangnya ngoten lah. Contohnya yang tinggi ngoten apa nggih? Wong nek kita mencari kendaraan yang bagus lah.
kendaraan dunia kita mencari yang bagus, apalagi untuk kendaraan yang ke akhirat, sebaiknya kita mencari memilih kendaraan-kendaraan yang bagus. Kemudian ada beberapa hadis yang melarang tentang apa? Hewan-hewan yang tidak berdasarkan yang tidak cukup untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Di antaranya kata Rasulullah ada 4 hewan, ada 4 celah-celah atau cacatnya hewan yang tidak bisa dijadikan sebagai sembelihan kurban. Apa itu? Pertama adalah al-awra, al-bayyinu awruha, wal marid al-bayyinu madwa, wal arja al-bayyinu darruha, wal fadfa allati la tunqi. Jadi hewan-hewan yang tidak bisa dijadikan sebagai kurban ada 4 macam. Satu yaitu hewan yang buta sebelah, yang nyata-nyata buta. Contoh ini bunase dan umumnya. Hewan sing matanya picek sisik itu tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Yang sakit dan nyata-nyata sakitnya, nah, dia betul-betul badannya nggak kuat, lemes, nggak bisa berdiri, itu berarti sakit. Pincang, yang nyata-nyata pincang, dan kurus, kering yang tidak mempunyai lemak, itu termasuk hewan-hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Hanya kalau teman-teman remaja masjid kalau mencari hewan, ini lebih-lebih pada hari ini musim PMK, maka ini membuat pegangan ini. Ya, tidak asal hewan saja sehingga nanti bisa mengurangi keesahannya penyembelihan kurban. Ini referensi-referensi dari dasar-dasar hewan-hewan yang celah-celah yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan kurban. Kemudian waktu pelaksanaan kurban. Kapan sih waktu pelaksanaan penyembelihan kurban itu? Mungkin bapak-bapak sudah mengerti, banyak mengerti lah. Yang jelas tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi mungkin kalau ada permasalahan, Pak, ini disembelih bumi oleh apa enggak? Jadi waktu pelaksanaan penyembelihan kurban 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang lebih afdol, lebih utamanya apa? Setelah sholat Idul Adha. Sebelum duhur, sebelum yang lebih afdol sebelum duhur setelah sholat Idul Adha. Sehingga kalau ada orang yang nyembelih sebelum sholat Idul Adha meskipun sudah hari raya, tidak sah sembelihan kurbannya. Karena penyembelihan kurban itu harus diawali dengan sholat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dulu baru nyembelih. Ya misalkan ada orang belum melaksanakan di desa itu belum dilaksanakan sholat Idul Adha, kok sudah disembelih, tidak sah. Karena itu belum melaksanakan sholat. Meskipun orang yang nyembelih, orang yang kurban itu tidak sholat Idul Adha, tapi pelaksanaan sembelihan kurban itu harus dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah sampai terbenamnya itu waktu boleh. Jadi misalkan dikerjakan tanggal 11, disembelih tanggal 11, 12, 13 monggo, boleh-boleh saja. Tahun kemarin ada yang nyembelih tanggal 11 karena tanggal 10-nya hari Jumat. Itu boleh-boleh saja. Kemudian ada yang waktu makruh. Kapan itu? Kalau nyembelih pada malam hari itu makruh. Masa enten Pak nyembelih malam hari? Mungkin saja. Jagal. Kalau jagal nggak ada hubungannya dengan hukum. Ya. Kalau jagal nggak ada hubungannya dengan hukum. Kalau sembelihan kurban di malam hari hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nah, ulama memberikan pengamatan karena di malam hari itu rawan kekeliruan, karena mungkin gelap dan sebagainya. Dan lagi lebih-lebih untuk hiyah, untuk penyembelihan kurban. Untuk penyembelihan kurban itu hukumnya kalau menyembelih malam makruh, karena kurban itu kan untuk dibagikan pada fakir miskin. Sehingga kalau fakir miskin malam-malam kan sulit untuk datang. Nah, disitulah permasalahan sehingga timbul hukum makruh menyembelih pada malam hari. Kalau menyembelih sebelum Idul Adha jelas tidak sah.
Kemudian tata cara menyembelih. Mungkin Pak, Bapak-bapak ada yang sudah terbiasa menyembelih. Cuma ini mungkin sebagai perbandingan saja. Tata cara menyembelih yang benar bagaimana? Syarat sahnya menyembelih. Pertama harus disembelih seorang muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang sing ngerti kitab, boten. Ahli kitab itu orang yang dulu mengikuti kitabnya Nabi Isa dan Nabi Musa. Ya, tapi sekarang sudah nggak ada. Andai kan ada sembelihnya ahli kitab, masih ada. Misalkan kaum Nabi Isa dulu pernah nyembelih di dekat freezer sampai saya isi ono, sah kita makan boleh. Itu ahli kitab, bukan kafir. Tapi orang-orang ahli kitab itu orang-orang yang mengikuti kitab-kitabullah. Kitab Allah kan ada 4. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Kalau Zabur kitab Nabi Daud, Nabi Isa, Injil. Sehingga misalkan ada umatnya Nabi Isa menyembelih hewan sampai saya ini dagingnya si ono freezer, halal kita makan dagingnya. Kan bukan muslim Pak, memang bukan Islam. Umat Islam itu kan umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad tidak dikatakan umat Islam, ya umat ahli kitab, karena mengikuti kitab-kitabnya Allah. Kitab Injil hakikatnya kitabnya Allah, kitab Zabur kitabnya Allah, kitab Taurat kitabnya Allah, semuanya kitab samawiyah, kitab-kitab dari Allah. Sehingga orang-orang yang mengikuti kitab-kitab itu ketika menyembelih hukumnya halal kita makan daging. Itu namanya ahli kitab. Melakukan niat, ya, niat itu bagaimana? Dalam hati, ya, kosdu, ya, pokoknya hatinya sengaja ingin menyembelih, sudah itu sah, ya, walaupun gak ada umi-umi, misalkan gak ada umi-umi, pokoknya hatinya sudah niat menyembelih, sudah sah. Kemudian yang ketiga memutus kerongkongan atau hulkum. Hulkum jalannya pernafasan atau trakea, itu yang harus putus. Jadi ini wis jalannya nyawa itu nyawa itu pedot, sudah sah. Yang ketiga, yang keempat menyembelih itu harus sudah memutus tenggorokan atau mari jalannya makanan. Hanya 2 itu yang wajib putus. Ini kalau jual selang, kalau kita mengatakan selang atau pipo, jalannya jalannya makanan, jalannya udara atau jalannya pernapasan itu sudah putus, sudah sah. Penyembelihnya sudah sah. Meskipun hewannya berdiri, nah, mungkin itu namanya hayatul madbuha, ya, hidup dalam proses penyembelihan, itu tetap sah. Nanti lama-lama akan mati. Sebab pada umumnya, ya, ketika 2 lubang, 2 selang itu sudah terputus, kalau hulkul dan mari sudah terputus, maka hewan itu akan mati. Ya. Terus yang terakhir, syaratnya hewan itu benar-benar nyata masih hidup. Hayatan mustaqirah. Coba mau soal hewan kok gak nyata hidupnya dan masalahnya. Kadang-kala ada orang itu hewan itu wis semaput golpek. Lalu wis gono nyawa nih sik disembelih, mana tak sebelah ya tidak sah. Jadi menyembelih hewan itu hewannya betul-betul hayatan mustaqirah, betul-betul hewan yang hidup, nyata-nyata hidup. Pak lemes tapi si ono nyawa nih bisa. Enten yang sing nyembelih wedhus karena wedhus itu kebobong dan apa wis mati enggak bisa. Niku syarat-syarat menyembelih. Hal-hal yang disunatkan ketika menyembelih, ini bagi bapak-bapak juleha itu disembelih hewan. Satu, pertama disunatkan menajamkan alat sembelihannya. Kenapa sih? Karena sudah tidak bil hayawan, tidak menyakitkan pada hewan. Ini tujuannya disembelih itu, tujuannya disah sing itu supaya hewan tidak terasa sakit. Jadi ladine kekok menyiksa hewan, dosa tidak boleh. Hanya sebaiknya lajinya betul yang tajam. Kedua, menghadap kiblat dan menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat. Sunnah. Misal dia itu di botol apa-apa. Tapi sunnahnya menghadap kiblat. Berarti senyembelih menghadap kiblat, kambingnya ya ada kiblat. Berarti kepalanya di selatan. Seperti yang sudah terbiasa nih bapak-bapak sedang insyaallah.
menyebut asma Allah, membaca bismillah, ya. Kemudian membaca salat Nabi sunnahnya, kemudian mengucapkan takbir, kalimat takbir, ya. Kemudian membaca doa untuk diterima kurbannya, ya. Kemudian memutus 2 urat nadi, ini sunnah. Urat nadi ini wadajen itu apa ya? Urat vena dan apa itu ya? Di sini itu sunnah. Misalkan 3 putus tidak masalah. Jadi referensinya. Ini gambaran, jadi gambaran hewan yang akan sembelih. Ya. Kemudian terakhir saja. Sekarang cara pembagian daging kurban. Nah, cara distribusi daging kurban ini sering, walaupun materi pertemuan kayak ini belum kita sampaikan, tapi teman-teman remaja masjid sudah pernah saya peseni. Teman-teman remaja masjid hati-hati kalau membagi daging kurban. Kalau sampai nggak sempat menanyai, Pak, ini kurban wajib, kurban nazar apa tidak? Kalau sampai nggak sempat nanya itu, berarti kalau membagi harus disilang. Jadi misalkan ada kambing 3, A, B, C, D, ada A, B, C, maka A berikanlah daging dari C, C beri dari B, B berikan pada yang lain. Pokoknya disilang. Jaga nih, barangkali di antara 3 itu ada yang kurban nazar. Kalau ada yang kurban nazar, memakan daging sembelihannya sendiri hukumnya dosa. Karena orang yang nazar, kurban wajib, kurban nazar itu orang yang kurban dan keluarga yang menjadi nafkah kehidupannya itu, yang menjadi tanggungan nafkahnya itu tidak boleh makan sama sekali. Semuanya harus disedekahkan, semuanya diberikan. Oleh karena itu antisipasinya teman-teman remaja masjid sudah pernah saya pesani. Nah, cara pembagiannya gimana? Ya ini, jadi kalau ini kurban sunnah, ya. Kalau kurban sunnah, cara pendistribusiannya daging yaitu 33% untuk mudhahi, orang yang berkurban. Iya. Sepertiganya. Iya. Jadi orang yang kurban memang sebaiknya makan daging sepertiga. Gantek mau nggak diberikan Pak pakai miskin yang lainnya. Jadi sebaiknya itu makan dagingnya. Kalau kurban sunnah, tapi kurban wajib sama sekali nggak boleh, boleh. Sepertiga diberikan fakir miskin. Diberikan fakir miskin. Berarti fakir miskin diberikan daging itu dengan cara tamlik. Nah, dengan tamlik itu bagaimana? Berarti fakir miskin boleh miliki dan boleh menjual. Sepertiganya itu untuk fakir miskin. Misalnya fakir miskin itu soleh, tak boleh. Terus